Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Aulia, NIM saya 2025143372. Saya dari kelas 1J, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Aulia dengan Ibu Saya Widya. Baik, di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang masalah dan tantangan yang paling sering Ibu temui selama proses pembelajaran di kelas. Baik, masalah yang saya hadapi di kelas 1 yaitu yang mana kelas 1 itu transisi dari PAUD atau TK ke SD. Nah, permasalahan yang saya hadapi, anak belum bisa atau belum mengenal huruf. Yang kedua, anak belum bisa membaca. Yang ketiga, anak belum bisa menulis dengan baik dan benar. Dan juga ada permasalahan saya hadapi, mendapati anak yang menangis secara tiba-tiba. Kadang ada yang marah-marah, kadang ada yang membuat mereka tidak nyaman di dalam kelas. Kalau menurut Ibu, apa sebab dan akibat dari permasalahan tersebut? Sebab akibat yang mempengaruhi hal tersebut yaitu permasalahannya terdapat pada mungkin pada metode pembelajaran yang kurang menarik, kurang efektif dan kreatif sesuai dengan kebutuhan murid. Terus yang kedua, kurangnya memahami karakteristik anak. Solusi apa saja yang biasanya Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Solusi yang saya hadapi untuk permasalahan tersebut, yang pertama, saya memilih metode pembelajaran berdiferensiasi. Metode pembelajaran tersebut yaitu yang mana sesuai dengan kebutuhan murid. Sesuai dengan kebutuhan murid, maksudnya dalam arti apa yang kita ajarkan kepada anak tidak bisa sama. Maaf, misalnya anak yang belum dapat membaca, kita samakan pembelajarannya dengan anak yang sudah bisa membaca, itu tidak bisa. Kenapa? Itu tidak bisa karena anak yang sudah bisa membaca, dia kalau kita kasih pelajaran, ini harus baca yang ini, mereka lebih cepat nangkep. Tapi kalau anak yang belum bisa membaca, dia akan bingung apa yang dipelajari, apa yang akan dipelajari hari itu. Jadi kita kasih pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid masing-masing. Itu yang pertama. Untuk mengatasi yang kedua, anak yang belum bisa membaca atau yang belum bisa mengeja, kita kasih solusi untuk membuat permainan atau pembelajaran sambil bermain. Nah, terus yang ketiga, kita kasih atau nanti membuat poster huruf, poster alfabet di kelas supaya anak bisa memahami, oh kalau ini huruf yang tidak aku ketahui. Itu yang ketiga. Terus kita sambil ngajak mereka bermain game atau ice breaking yang sambil mengenalkan huruf pada siswa tersebut. Terus dilanjutkan juga dengan membuat kita konsultasi kepada orang tua murid bahwa kalau anaknya memang kurang dalam mengenal huruf, kurang dalam belum bisa membaca, kita kasih konsultasi ke murid, kita bilang ke orang tua murid bahwa anak ini belum bisa, jadi bisa mereka membantu di rumah, bukan hanya menyerahkan kepada guru di sekolah, tapi juga mereka bisa membantu di rumah, atau mereka bisa les privat atau les membaca di rumah. Nah, selain itu juga dalam memahami karakteristik siswa, kita bisa melakukan pendekatan, menanya kepada si anak, si murid, mengapa kok tiba-tiba di kelas tiba-tiba menangis atau tantrum atau segala macam. Kita
mendekati anak tersebut, menanyakan kepadanya apa hal yang tidak membuatnya nyaman, hal apa yang bisa membuatnya menangis. Kita kasih pendekatan. Mungkin karena belum kenal dengan kita gurunya yang masih baru di kelas 1 kan masih baru, belum mengenal gurunya. Kita kasih pendekatan, kita kasih penjelasan terhadap anak itu bagaimana. Kalau proses belajar itu sebenarnya asik loh, mengenal huruf itu tidak sesulit apa yang dia pikirkan. Baik, terima kasih Bu atas wawancaranya untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.